Halo, selamat datang di channel Rubinar Game. Kali ini gue akan ngebahas tentang tes baru yang dirilis oleh tim D&Roll ya, yaitu namanya adalah Core Test. Di video ini gue akan ngejelasin sedikit tentang Core Test itu dan juga early review gue setelah bermain di dalam Core Test server ini. Tes ini berawal dari announcement yang dimana akan diumumkan sebuah tes baru yang bernama Core Test ya. Yang dimana sistemnya kita berkesempatan untuk bermain lebih dulu sebelum official release. Slotnya terbatas, siapa cepat dia dapat. Dan dikatakan di sini kita bisa ngerasain beberapa advancement atau kemajuan berdasarkan masukan dari player. Yang kemudian pada tanggal 11 April, Core Test yang dijanjikan akhirnya rilis. Kita diberikan link ya untuk download installer gamenya. Jadi aplikasinya ini beda dengan aplikasi ketika kita CBT atau aplikasi yang ada di Play Store yang kita pre-register ya. Dan ketika kita sudah login ke dalam gamenya, kita akan disambut dengan notice tentang Core Test ini. Dan ini ada beberapa poin penting yang diantaranya adalah yang pertama, tesnya ini bersifat no data wipe ya, yang berarti karakter dan data kita yang ada di tes ini itu tidak akan dihapus sampai official release-nya nanti. Yang kedua, tesnya ini berjalan di server yang permanen dengan slot yang terbatas ya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, siapa cepat dia dapat dan ini slotnya terbatas. Dan juga untuk servernya ini adalah server yang permanen, yang bisa diartikan bahwa ketika official release-nya nanti, server ini akan tetap ada dan berjalan seperti yang sudah ada sekarang. Yang ketiga, semua top up sebelum official launch termasuk Core Test yang ini akan dihitung dalam rebate program ya. Berarti kalau kalian ingin jadi whaler, ingin spend banyak di game ini, gue sarankan untuk spend dari sekarang di Core Test ini ya. Karena ketika kalian spend, item dan benefit yang kalian dapatkan sekarang itu akan tetap kalian tetap kalian rasakan ketika official release nanti. Beda ketika kita CBT, kita cuma dapat benefit atau itemnya ketika sesi CBT-nya aja. Perlu digarisbawahi juga di sini untuk event rebate programnya itu nggak akan berlaku lagi ketika official release-nya nanti. Oke, ketika kita sudah login ke dalam game ya, untuk yang ikut CBT pasti sangat familiar dengan tampilan seperti ini karena untuk UI-nya ini sama persis dengan yang ada di CBT, mulai dari menu di atas dan juga menu yang di samping ini ya, itu sama persis tampilannya. Cuman tetap ada beberapa perubahan yang noticeable juga, yang diantaranya adalah untuk icon-icon di item di sini itu dia lebih polish ya, lebih smooth, beda dengan versi yang CBT. Begitu juga ada beberapa tambahan efek-efek dan juga animasi di beberapa menu, seperti contohnya di enhance. Nah, di sini ada efek seperti petir ya, dan juga ada efek glowing juga di sekitar materialnya, dan juga ada fitur baru yaitu charging progress ya, yang bisa bikin kita guaranteed naik 100% gitu. Selain itu juga ada penambahan menu baru, contohnya di sini di power up ya. Ini bisa dibilang seperti newbie guide yang ada di in-game ya. Seperti contoh di sini ada bagaimana kita bisa dapat XP, yaitu dari main quest dan abyss. Terus gimana kita bisa ningkatin gear kita, stat kita, tentunya precision, enchantment, forging, dan lain-lain. Dan juga beberapa guide lainnya seperti di menu di sini ya. Begitu juga untuk fitur, ini ada remake dari segi UI-nya, jadi lebih user friendly, lebih bisa kita mengerti dengan baik. Contohnya di sini untuk daily-nya kita bisa ngapain aja, material yang kita dapat apa aja, seperti ini.
Dan juga fitur lain seperti arena, event, dungeon, dan nest diubah tampilannya jadi lebih clean dan bisa lebih mudah dimengerti khususnya untuk newbie. Walaupun ada perubahan-perubahan positif yang noticeable tadi, sayangnya hal ini tertutup sama bug-bug yang ternyata masih bisa kita temuin ketika kita main di Cortez ini. Bahkan untuk gue pribadi ada beberapa bug yang belum pernah gue temui di CBT sebelumnya, seperti damage text yang hilang dan juga menu yang tidak bisa kita akses atau setting yang nggak bisa kita ubah. Tentu ini jadi PR sendiri ya untuk Chuan Games karena pasti akan diragukan oleh playernya, seolah-olah seperti nggak niat karena untuk bug yang sebelumnya masih bisa kita temui di Cortez-nya ini. Untuk battle-nya menurut gue pribadi ini nggak ada perubahan sih kayak versi CBT sebelumnya. Satu hal lagi untuk Cortez ini ada satu perubahan yang menurut gue sangat game changer, yaitu adalah untuk daily FTG yang bisa kita dapatkan yang tadinya di CBT 900 sampai 1000, ini kita cuma bisa dapat 600 ya. Yang dimana ini akan mengubah pola grinding kita untuk naikin level. Makanya yang tadinya gue punya niat untuk bikin guide semenjak Cortez ini, gue akan pending dulu nih sampai official release nanti. Biar apa? Biar nanti sesuai dengan experience player pas official release, karena takutnya ternyata di Cortez dan official takutnya beda seperti itu sih. Begitupun untuk guide-guide yang lain, sebenarnya gue tetap consider untuk bikin, cuman dan begitu juga untuk guide yang lain, gue ada consider untuk bikin guide karena nggak ada perubahan seperti yang FTG ini. Cuman gue masih pikir takut kalau nanti antara Cortez dan official release-nya akan beda nanti, yang jadinya guide yang gue bikin tadi jadi nggak relevan untuk player-player baru. Oke, sampai sini aja guide-nya. Kalau kalian tetap butuh guide walaupun ini masih Cortez ya, gue akan tetap consider untuk bikin. Jadi saran, masukan, kritik apapun komen aja di bawah. See you in the next video. Bye bye.